العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك بأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وأن أعمالهم كلها tuzanu fil mizan, dan wajib atas orang mukallaf meyakini bahwa amal-amal makhluk kullaha semuanya amal yaitu akan ditimbang fil mizani pada timbangan amal. Wa annahum yamurruna jami'an ala sirati, dan bahwa mereka makhluk yaitu akan lewat seluruhnya di atas jembatan. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih membahas tentang sam'iyat, perkara-perkara urusan akhirat yang tidak bisa kita lihat, tapi kita dapat dengar dari keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita akan membahas tentang timbangan amal. Artinya orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwasanya timbangan amal itu benar adanya, dan penimbangan terhadap amal itu pun juga benar adanya. Kapan pelaksanaannya? Saudara sekalian, sesudah orang-orang menerima buku catatan amal, lalu kemudian sesudah dihisab, diperiksa oleh Allah, maka amal itu akan ditimbang. Semuanya, baik itu amal baik maupun amal buruk yang pernah dilakukan oleh manusia sejak umur baligh sampai dia meninggal dunia, tidak akan lepas daripada ditimbang, kecuali orang-orang yang tidak dihisab. Seperti keterangan yang lalu, yang tidak dihisab berarti tidak ada penimbangan amal. Yang dihisab maka ada penimbangan amal. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an. Dari ayat ini para ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan bahwa kelak amal-amal kita yang kita lakukan selagi di dunia
akan kena timbangan, baik amal baik maupun juga amal buruk. Hadis Nabi begitu banyak menjelaskan tentang ditimbangnya amal. Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari dari 4 jilid hadis itu kurang lebih hampir 10.000 hadisnya. Sebagai hadis penutup, beliau menyampaikan hadis bahwa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang paling didemenin sama Allah andai hamba-hamba itu membaca-bacanya. Allah demen sama orang yang mau baca-bacanya. Ringan di lidah, enggak repot, enggak berat kalaulah dia mau membacanya. Namun kata Nabi amat sangat berat pada timbangan amal. Artinya amal itu bakalan ditimbang. Berat di timbangan di akhirat, yaitu bacaannya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bila orang demen sambil bengong, dia mulutnya qomat kamit membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka ini amat sangat luar biasa memberatkan timbangan amal-amal soleh seorang hamba. Berbicara penimbangan manusia nanti di akhirat, berbicara penimbangan terbagi 3 golongan. 3 golongan. Berbicara penimbangan, Nabi menjelaskan bahwa nanti bakal orang itu terbelah 3. Udah kayak pemilu aja di Indonesia, terbelah 3. Di akhirat nanti terbelah 3. Yang pertama adalah orang-orang yang timbangan amal baiknya banyakkan, berat, lebih banyak amal baik dibanding amal buruk. Ini kalau ditimbang begitu berarti dia ahli surga. Ahli surga. Dalam surat pendek Al-Qari'ah pada ayat 6 ayat 7 Allah jelaskan fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebajikannya, maka dia di dalam kehidupan yang diridhoi, yakni masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada golongan yang waktu ditimbang amalnya lebih berat timbangan dosa dibanding amal kebajikan. Dosa lebih banyak, amal buruk
lebih banyak saat ditimbang. Kalau yang kayak begini dia bakal masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, masuk neraka. Allah jelaskan di dalam surat Al-Qari'ah pada ayat lanjutannya 8, 9, 10, 11. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Orang yang ringan dikit amal baiknya, ujungnya menuju neraka hawiyah. Apa itu? Yaitu api yang amat sangat panas, 70 kali lipat panasnya dari api dunia. Kalau amal buruknya banyak, maka kita periksa dulu sebelum nanti diaudit oleh Allah. Amal-amal kita ini yang paling konsen untuk kita pikirin, agar supaya timbangan amal kita banyak yang baik. Yang ketiga, saat ditimbang ada golongan yang draw, yang empas, sama, seri, amal baiknya 50%, amal buruknya 50%. Waktu ditimbang, dimasukin ke surga, enggak bisa, emang juga 50%. Dimasukin ke neraka juga enggak layak, wong 50%. Yang kayak begini tempatnya namanya a'raf. Tempatnya a'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Dalam Al-Quran diterangkan ada namanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Jadi kerjaannya orang di A'raf itu nangis ketawa. Ketawa nangis. Emang itu yang dia lakukan. Bila dia lihat ahli surga, dia nangis sedih, kagak bisa masuk surga. Tapi ketika ngelirik neraka, dia senyum, mending gue. Begitu. Itulah ashabul a'raf. Dan inilah yang paling dulu dimasukkan ke surga dari orang-orang yang tidak berhak dapetin surga, sebelum orang-orang yang masuk neraka. Daripada tukang maksiat, orang beriman, maka a'raf dulu. Wong dia enggak masuk neraka, dia dulu masuk surganya. Barulah orang yang beriman, yang di dunianya durhaka sama Allah. Begitu. Timbangan ini kayak apa bentuknya? Kayak timbangan emas. Tanya sama ibu-ibu tuh, suka ke pasar Bayoran, toko emas Mega Indah, ya apa dah, pokoknya pinggir pasar tuh banyak tulisannya.
begitu. Itu. Jadi piringnya 2, ada giginya begini nih. Jadi amalnya ditimbang. Yang kanan amal baiknya dia, yang dulu dicatat oleh Raqib. Yang kiri amal buruknya dia, yang dulu dicatat oleh malaikat Atid. Ini yang kudu dipikirin. Udah nggak usah mikirin politik. Udah habis kita masa nyoblos. Tugas kita udah kelar. Jangan sar-ser yang enggak. Itu biarin urusan KPU. Kewajiban kita menyoblos. Mana salah baca doa lagi waktu nyoblosnya, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Doa nyoblos. Salah dia. Dia baca itu. Bukan nyoblos itu. Itu saudara, ini nih yang dipikirin di akhirat. Bagaimana biar kita lolos ngadepin ini nih akhirat nih, supaya timbangan amal kita banyakkan yang baik. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, ya Muhammad, khamsun tusaqilu mawazina ummatika yaumal qiyamah. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, ada 5 perkara yang akan memberatkan timbangan-timbangan amal kebajikan daripada umatmu pada hari kiamat. Ada 5 yang menyebabkan timbangan amal bajik akan berat dan orang itu kelak dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, la ilaha illallah. Di dunianya demen membaca tahlil la ilaha illallah. Sebab ini kalimat adalah afdalul dzikr, yaitu zikir yang paling topnya zikir. Sampai Nabi bilang afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir yang aku baca dan dibaca pula oleh para nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Sebelum itu bacaannya la ilaha illallah. Ini memberatkan timbangan. Yang kedua, wassalawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maka salat 5 waktu ini bakal beratin ganjaran pahala. Kalau kita sembarangan bakalan ringan, dan itu menyebabkan kerugian bagi kita. Yang ketiganya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ini tadi kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il-azim. Berat. 3. 4. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil
aliyil azim. Bila dia banyak baca, ini memberatkan timbangan amal. Yang kelima, istighfar. Dia baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bila ini dibaca-baca oleh umatmu wahai Nabi Muhammad, maka akan memberatkan timbangan-timbangan amal kelak di akhirat. Dan ini wajib kita yakini dan kita bakal alami. Jamaah yang mulia, kemudian wa annahum yamurruna jami'an ala sirati. Artinya seorang mukallaf wajib yakin, seyakin-yakinnya, terhujam di dalam hati sanubarinya kemantapan iman, kebulatan akidah, bahwa yang namanya jembatan itu benar adanya. Dan semua orang tanpa terkecuali, maukah yang dihisab mau tidak, maukah yang ditimbang amalnya ataukah tidak, nabikah dia, umatnya kah dia, semuanya wajib kita yakini bakal melewati jembatan. Orang kampung nyebutnya siratal mustaqim, padahal bukan. Siratal mustaqim itu artinya dinul Islam, agama Islam. Kalau jembatan ini enggak lurus, naik, lurus, turun, kayak JPO, jembatan penyeberangan orang di tol atau di Sudirman Tamrin, naik, lurus, turun. Jadi enggak mustaqim jembatan ini. Normalnya naik 1000 tahun jalannya, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, jadilah 3000 tahun. Bawahnya neraka, setarnya dari ardul mauqif, dari bumi mauqif, setar, dan finishnya ardul jannah, bumi surga. Kalau orang kepleset, nyemplung dia ke neraka. 70 tahun melayang-layang belum nyampe dasar, saking dalamnya neraka. Berbicara sirat, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam pada ayat 71 sampai 72, Allah jelaskan betapa wajib kita meyakini adanya sirat. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimina fiha jisiyya. Kata Allah, wa im minkum illa wariduha, tidaklah daripada kalian siapapun dia, nabikah dia, umatkah dia, walikah, orang biasa,
orang soleh maupun orang yang pengaruh, melainkan semuanya bakal melewatinya, melewati neraka jahanam, naik jembatan, dan itu merupakan ketetapan Allah. Kemudian kami selamatkan, kata Allah, mereka yang bertakwa dulu di dunia. Namun kami biarkan orang-orang zalim nyusruk, nyemplung menuju neraka. Ini jembatan. Maka seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa sirat itu hak, benar adanya, dan orang semuanya akan melewati sirat pun juga benar adanya. Apa itu sirat? Sirat itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka jahanam, di mana semua orang lewat. Orang mukmin akan selamat sesuai dengan kadar amalnya, dan ada juga yang nyemplung karena ulah daripada amalnya dia di dunia. Ada yang walaupun 3000 tahun, ada yang cepat seperti cepatnya mata ngedip, seperti cepatnya kilat, seperti cepatnya angin, seperti cepatnya kuda pacuan, seperti cepatnya orang yang lari. Ada juga yang jalan nyantai, ada juga yang jalannya pakai pala, tidak pakai kaki. Karena tergantung ibadah yang dia lakukan di dunia. Tergantung. Bila kita pengen cepat, maka sebelum adzan udah nongkrong di masjid. Ini paling duluan, cepret surga. Begitu. Tapi kalau yang dengar adzan Allahu Akbar, orang ini bang udah adzan, berisik amat, baru juga azan, belum qomat. Ini rada lama. Emang tergantung dia. Begitu di jembatan. Bagaimana ciri-ciri jembatan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ciri-ciri jembatan ini, seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata Nabi, summa yu'ta bil jisri, kemudian didatangkan dengan jembatan, fayuj'alu baina dhuhrai jahannam, dibentangkan di atas neraka jahanam. Maka sahabat bertanya, man nabi ya Rasulullah, wa mal jisr, wahai Habibuna Muhammad, jembatannya kayak apa? Maka Nabi bilang, mudhidatun muzillatun, jembatannya goyang-goyang licin, enggak ada pegangan. Kalau saudara lewat pakai bambu masih gede. Wong Nabi bilang dalam hadisnya, jembatan itu lebih halus dari rambut. Rambut kita tuh lebih halus. Bahasa orang kampung 1/7 rambut itu bahasa. Tapi bahasa resmi nabinya, ama rambut masih kecilan jembatan itu, masih gedean rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, wala jahannamu jisr, wali jahannama jisrun adaqqu minas sya'ri wa ahaddu minas sayf. Bagi neraka jahanam itu ada jembatan yang dibentangkan, adaqqu minas sya'ri, lebih kecil dibanding rambut Anda. Rambut Anda masih gede, itu kecil banget. Wa ahaddu minas sayf,
lebih tajam daripada pedang. Orang bisa terperosok di jembatan itu. Kalau kita pengen nempel, maka kita harus sering jalan-jalan ke tempat yang baik, ke masjid, majelis ilmu, majelis zikir, ziarah ke orang tua, ziarah ke orang soleh, ziarah ke Rasulullah. Untuk apa? Ngekerin kaki, biar nanti di akhirat. Jangan itu memajelis ilmu, samping rumahnya, masjidnya nggak kedengaran. Tapi kalau suara jaipongan 5 kilo dia dengar. Bahkan ngajak temannya, ini ada nih, begitu. Ini tajam, ini repot. Ngadepin jembatan di akhirat. Ini makanya ketika kita wudu, pas basuh kaki kanan kita doa, Allahumma sabbit qadami ala sirati yauma tusabbitu fi aqdamas sholihin. Tuhan, mantepin kaki saya ini nepak di jembatan di hari di mana orang-orang soleh kau mantepkan kakinya. Ketika basuh kaki kiri, Allahumma la tazilla qadami ala sirati yauma tazillu fi aqdamul munafiqin wal kafirin. Ya Allah, jangan sampai terperosok ini kaki di hari di mana kakinya orang maksiat, orang munafik, orang kafir pada terperosok. Ini jembatan ngeri. Maka agar supaya kita nggak jalan kaki, Idul Adha ada kurban, murbanlah. Tapi jangan asal murban, biar benar ibadah. Kambingnya diatur oleh agama. Kalau kambing Jawa umurnya 2 tahun, kurang sehari aja kagak sah kurbannya, namanya sedekah daging. Kalau kambing Jawa, kalau kambing domba, bulunya tebal, sama hujan nggak takut, domba, maka dia umurnya setahun, kurang sehari nggak bisa, kecuali kupak, dan itu pun umurnya harus di atas 6 bulan. Bila 6 bulan kupak, kambing domba, kambing Jawa nggak ada kupak, harga mati, umurnya kudu 2 tahun. Lah jamak aja kurang dikit, pemilu aja nggak ada jamak, kurang 17 nggak bisa nyoblos. Itu urusan dunia. Akhirat pakai jamak. Yang bagus kambing yang gede. Kalau sapi umur 2 tahun, jangan gede doang umurnya. Ada orang badannya gede, umurnya belum 17, kagak boleh nyoblos juga. Umur. Apalagi urusan ibadah. Begitu. Itu mengorban kambingnya waktu dipotong bunyinya berarti kambing apa? Anakan. Nyari apa? Nyari mak. Belum bisa embe, belum bisa dia. Jadi yang benar, jangan asal kambing. Begitu. Kambing korban 1,5 juta mana ada. Ngangonnya 2 tahun digaji 1,5 juta. Mau enggak? Mau enggak? 2 tahun 1,5 juta mau enggak? Berarti orang ada. Begitu. Jadi tanya dulu sama kambing, umur berapa ini? Saya ini pengen ibadah benar ngikut Nabi. Saya enggak mau salah-salah. Saya pengen benar ibadah saya. Umur berapa? Gampang hargamu bang. Mau 10 juta ke 20 juta gampang. Yang pengen saya ibadah ini benar bang. Saya ngeri takut masuk neraka doang. Kata yang dagang kambingnya jawab, aduh saya pedagang kambing dadakan. Saya juga gak tahu sebab enggak megang akte kelahirannya. Dia gitu. Waduh repot juga. Ini umurnya ini lebah. Begitu biar saya ini dihitung ibadah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang ibadah nggak pakai ilmu, main potong-potong aja, begitu maka amalnya ditolak, tidak dihitung oleh agama. Maka ngorban yang benar, yang benar. Kalau benar enak,
Udah yang penting gua motong aja, ya jangan. Ada aturannya. Akekah bocah juga sama. Nanti di ujung kita beriatnya ada di ujungnya. Apa kita baca ujungnya aja ya udah tamat. Fikihnya belum, masih tauhid. Di ujungnya ada. Gitu, ngakekain bocah umurnya kalau kambing Jawa 2 tahun. Kurang sehari akekahnya nggak jadi. Pantes anak gua bengal. Itu dia jangan-jangan penyebab. Asal aja. Mana tulisan di pinggir jalan iklannya 900.000 akekah. Udah matang. Kambingnya harga berapa? Pemotongnya berapa? Orang jelas. Yang benar ibadah. Ini bukan asal-asal. Kita mau ibadah. Begitu. Tidak boleh ibadah. Muslim itu artinya orang yang pasrah. Apa tuh pasrah? Tunduk. Tunduk itu apa? Patuh sama yang diatur oleh agama, bukan ngatur-ngatur agama. Apa agama yang diatur? Umur sekian, siap. Saya belum ada, ya nanti aja, jangan dipaksa. Agama jangan dibikin susah, tapi ibadah jangan asal. Harus mengikuti tuntunan dan ajaran yang dituntun oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum yamurruna 'ala sirat. Semuanya lewat di jembatan. Kalau kita lolos, surga dia. Kalau kurang selangkah nyemplung neraka. Paling dulu dia masuk surganya dari penghuni neraka. Dari yang nyemplung. Begitu. Tapi kalau belum apa-apa udah nyemplung, udah neraka. Enggak bakalan surga. Begitu. Maka kita pikirin yang kaya-kaya begini nih. Biar kita enggak puyeng. Begitu. Yang kaya-kaya gini aja dah. Begitu. Udah mikirin yang ono-ono udah biarin. Udah saatnya kita menyatu. Udah kita tunggu aja KPU ngumuminnya, udah kita nggak usah ribut, nggak usah, dan nggak usah latah juga kayak teman kita, latah dia makan tuh sama keluarganya hari Minggu, dia warung Padang, dia tanya berapa ini, 700.000, mahal amat, ini pakai quick count. Harganya pakai quick count. Ya kalau ente hitung atu-atu ya ono ngantri di kasir. Tunggu aja lama. Begitu. Pakai latah. Kita enggak usah. Kita pikirin akhirat aja. Selamat apa kagak ini kaki. Dah biaran kata pincang-pincang dikit. Injak dah majelis ilmu, majelis sholawat. Biar kata pakai tongkat ziarah ke kubur orang tua, ziarah ke masjid, biar napak kaki ini ngadepin nanti di akhirat mikirin jembatan. Singkatnya kita wajib yakin adanya sirat. Kita wajib yakin orang tidak sama lewatin sirat. Ada yang lolos, ada yang nyemplung di akhir, ada yang belum apa-apa, sudah nyemplung. Beda-beda. Dan moga-moga dari sisa umur kita ini Allah berikan taufik dan hidayah. Pelan-pelan kita menapaki ajaran Nabi Muhammad, agar supaya kita nanti saat penimbangan amal kita termasuk orang yang banyak amal baiknya, dan saat melewati jembatan agar supaya kita termasuk orang yang diberi keselamatan oleh Allah sampai akhirnya kita dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan dan keridhaan Allah. Amin
ya rabbal alhamdulillah lil alamin.